Oke, kita lanjutkan ke nomor 6. Ini tentang vektor ya. Diketahui vektor U adalah A, A tambah 1,2 dan V-nya adalah triple 1. Dan jika proyeksi U pada V adalah W-nya 22 ya. Vektor proyeksi U pada V berarti kalau kita rumuskan itu adalah vektor W itu diperoleh dengan rumus U dot V ya, dot vektor V per panjang V pangkat 2 dikalikan dengan vektor V-nya. Atau kalau saya biasa pakai bahasanya adalah depan ke belakang. Jadi untuk proyeksi vektor, misalnya proyeksi vektornya apa kayak bebas gitu ya rumusnya. Adalah depan dot belakang per panjang belakang pangkat 2 gitu ya, pangkat 2 dikali vektor belakangnya. Nah, dimana namanya proyeksi vektor ini pasti hasilnya berupa vektor ya. Hasilnya berupa vektor. Sedangkan kalau proyeksi skalar ya, itu adalah hasilnya berupa skalar, berupa angka satuan bulat. Nggak bulat juga sih, bisa pecahan ya. Oke, lanjut aja, langsung kita masukkan rumus ini ya. Kita masukkan, jadi untuk nomor 6 itu adalah vektor W sama dengan vektor U dot vektor V per panjang vektor V pangkat 2 ya, dikalikan dengan vektor V. Nah, cuman saya lebih suka untuk dibikin jadi model kayak matriks ya. Jadi kayak W-nya ini adalah 2, 2, dan 2. Sama dengan ya U dot V itu ya, kita bikin U dot V-nya dulu biar lebih gampang gitu ya, biar lebih gampang. U dot V itu adalah A tambah 1, 2 dot ya, V-nya adalah 1, 1, 1. Jadinya U dot V-nya adalah A kali 1 tambah A tambah 1 kali 1 ditambah 2 kali 1. Berarti U dot V-nya sama dengan A tambah 1 ditambah 2. Berarti U dot V-nya adalah 2A tambah 3. Nah, kemudian ini kalau kita masukkan, misalnya kan ini sebenarnya kan ini itu adalah berapa dikalikan dengan yang namanya V-nya itu adalah 1, 1, 1. Berarti sebenarnya dapat disimpulkan bahwa nilai ini itu wajib sama dengan 2 ya. Karena kan 2 dikali 1 di 2, 2 kali 1 2, 2 kali 1 2. Jadi kalau kalian mau ngerjain kayak biasa ya monggo, kalau enggak ya nggak apa-apa. U dot V-nya adalah 2A tambah 3 per panjang vektor V-nya belum ada. Oke, panjang vektor V itu tinggal akar dari semuanya pangkat 2 jumlahin. Berarti 1 kuadrat tambah 1 kuadrat tambah 1 kuadrat. Berarti panjang vektor V-nya adalah sama dengan akar 3 ya. Jadi di sini adalah akar 3 pangkat 2 ya. Oke, sebelum itu ini pisahin dulu ya. Kita kan jadi pakai cara biasa dulu aja ya. Oke. 2A tambah 3 per akar 3 pangkat 2 ya. Berarti baru di sini dapat disimpulkan bahwa ya ini hasilnya 2 ya. Ya udah, berarti 2A tambah 3 per 3 sama dengan 2 gitu ya. Sama dengan 2. Oke, karena 2 tambah 3 per akar 3 pangkat 2 3. Ya udah, kita kalikan dengan 3, berarti sama dengan 2A tambah 3 sama dengan 6. Berarti 2A sama dengan 3, berarti A-nya adalah 3 per 2. Nah, berarti dengan A 3 per 2, so kita dapat info, kita bisa jawab bahwa vektor U ya ditanya panjang vektor U. Oke, di sini kan sebenarnya kalau mau tadi kan ditanya panjang vektor U, sebenarnya mungkin kalian bikin persamaan dulu di awal dulu juga nggak ada masalah. Nah, tapi kalau mau belakangan ya nggak apa-apa. Nah, jadi di sini U-nya sama dengan kan katanya A, terus habis itu A tambah 1, 2 gitu ya. Berarti
U-nya adalah 3 per 2. Terus 3 per 2, 1,5 tambah 1 itu adalah, oke, 3 per 2 tambah 1 adalah 5 per 2. Nah, 2. Berarti di sini kita bisa nyari langsung panjang vektor U sama dengan akar dari, gitu ya, 3 per 2 pangkat 2 tambah 5 per 2 pangkat 2 tambah 2 pangkat 2. Oke, ya berarti vektor U panjangnya adalah akar dari 9 per 4 ditambah 25 per 4 ditambah 4. Berarti panjang vektor U-nya adalah akar dari ini per 4, 9 ditambah 25 ditambah 16. Berarti akar dari berapa tuh? 34 ya, 34 tambah 14, 50 ya. 50 per 4. Berarti sama dengan ini per 2. Ini berarti 5 akar 2 ya. Akar 50 lah kita bisa bilang ini akar 50 ya, akar 50 per akar 4. Jadinya 5 akar 2 per 4. 5 per akar 2 per 2 atau setara dengan 5 per 2 akar 2. Jadi jawabannya adalah yang D gitu. Nah, mungkin karena kan kalian misalnya mau ngerjainnya tipenya yang begini misalkan. Sebelum kalian ngerjain soalnya tuh kan karena udah panjang, maka panjang vektor U. Oke, dibikin dulu persamaannya misalkan. Jadinya akar dari A kuadrat tambah A tambah 1 kuadrat tambah 2 kuadrat gitu. Nah, kalian misalnya mau bikin begini, akar dari A kuadrat tambah A kuadrat tambah 2A tambah 1 tambah 4 berarti sama dengan akar kuadrat dari 2A kuadrat ya, 2A kuadrat tambah 2A tambah 5. Ya monggo. Kalau udah, nah fix kan pasti harus nyari A dulu nih. Nah, kalian nyari A-nya dengan tahap seperti ini misalkan. Ya. Nah, kalian nyari A-nya seperti tahap yang di atas. Set begini dulu ke sana, barulah setelah ketemu A-nya, kalian langsung ke siniin. Berarti sama dengan berarti kesimpulannya adalah U sama dengan panjang vektor U sama dengan akar dari 2 kali 3 per 2 pangkat 2 tambah 2 kali 3 per 2 tambah 5. Berarti panjang vektor U sama dengan akar dari 2 kali 9 per 4 tambah 3 tambah 5 gitu. Berarti ini kan coret 1, coret 2. Oke. Nah, berarti ini jawabannya adalah akar dari per 2 9 tambah 6 tambah 10. Jadinya akar berapa tuh? Jadinya adalah akar 25 per 2. Nah, di mana? Ini cara-cara lanjutannya ya. Akar 25 per 2 itu sama dengan akar 25 per akar 2. Sama dengan 5 per akar 2. Berhubung nggak ada, ya kita kali akar 2 per akar 2. Kalau kalian memang udah biasa ngerjain sih, kalian nggak usah pakai tulis begini, nggak apa-apa. Karena apa? Sebenarnya kalau untuk cara kayak gini ini paling gampangnya adalah atasnya dikopas, bawahnya dikopas lagi ke kanan, tapi bawahnya lagi ditulis lagi di bawah, tapi dihilangin pangkatnya. Jadi misalnya 6 per akar 3 sama dengan atasnya dikopas dulu, terus bawahnya kopas tapi nggak ada dulu, dihilangin akarnya 3. Terus ini kopas lagi, tapi masih ada akarnya, taruh di samping. Gitu. Jadi 6 per 3 akar 3 atau 2 akar 3. Boleh sebenarnya pakai cara seperti ini ya. Nah, cuman mungkin kalau yang nggak bisa langsung seperti ini ya cara pakai kayak biasa ya nggak apa-apa ya. Mungkin itu masalah cepat apa enggak itu tergantung orangnya masing-masing. Oke. Next kita lanjut ke soal nomor 7. Oke, yang nomor 7 ya sekarang. Nomor 7 itu katanya ada X-nya dengan kurung siku seperti ini, artinya berarti X-nya adalah himpunan yang memenuhi antara interval min 6 dan ini. Jadi kalau kita bisa bilang itu kalau X elemen kurung siku seperti ini min pi per 6,0 itu artinya berarti X ada di antara mereka berdua ya, lebih kecil sama dengan min pi per 6.
lebih kecil sama dengan 0. Atau kita bisa bilang min 30 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 0 ya. Tapi kalau misalnya kurung biasa itu nggak pakai sama dengan, itu bedanya ya. Jadi kalau ada kurung siku berarti boleh pakai sama dengan sampai 0 ya kan. Terus kalau kurung siku pakai sama dengan, kalau kurung biasa nggak usah pakai sama dengan. Oke, ditanya nilai minimum dari yang namanya kotangan. Oke, nomor 7 kita terus dulu fungsi trigonometrinya ya. Tapi trigonometrinya ini karena berhubung. Oke. Nah, di sini X sama Pi per 3 dikurang tan 2Pi per 3 dikurang X. Nah, yang saya mau nanya adalah berhubung ini fungsinya ya. Coba kita sederhanakan dulu fungsinya ya sebelumnya kita nyari minimum ini. Cuman biasanya kalau cari nilai minimum biasanya ini ada dihubungkan dengan apa? Iya, ini adalah aplikasi turunan. Oke, jangan lupa. Kalau ada maksimum minimum itu aplikasi turunan, ya. Oke. Berarti ini kita sederhanain dulu bahwa kotangan ini adalah sama dengan kotangannya X tambah 60 derajat dikurang tan. Ini berapa nih? 60 120 ya. 120 dikurang X. Nah, di mana di sini mempunyai dua sumber sudut yang beda untuk kotangan dan tan. Sedangkan kalau misalnya bisa kita sederhanakan, kita bisa sederhanain bisa kita sederhanain sesederhana mungkin, alias mungkin bisa jadi satu fungsi aja. Kenapa enggak gitu ya? Oke, jadi kotangan itu di sini saya mau bikinnya adalah kotangan 90 dikurang berarti 30 dikurang X gitu ya. Oke. Dikurang tan 90 ditambah 30 kurang X. Oke. So this is ada hubungannya, jadi biar kita hubungkan aja. Tapi kalau nggak mau hubungin juga nggak apa-apa, no problem ya, nggak ada masalah. Berarti kalau kayak gini, berarti kan ini jadinya adalah kotangan 90 kurang, berarti jadi berubah jadi tan ya. Jadi tan 90 kurang jadinya tan 30 kurang X ya. 30 kurang X, tapi berhubung dikurang 1 tetap positif. Dikurang min kotangan, atau langsung kita tambah aja ya nggak apa-apa, atau ini dulu deh. Min kotangan 90 tambah berarti berubah jadi kotangan, terus tan itu dikurangan kedua negatif, berarti min kotangan. Kotangan dari apa? 30 dikurang X. Oke. Nah, 30 kurang X, kok 30 kurang 0 sih. Oke. Jadinya di sini kita bisa bilang bahwa tan 30 kurang X ditambah kotangan 30 dikurang X. Ya. Nah, sebenarnya ini kalau misalnya mau dihubungin jadi misalnya tan tambah sepertan ya boleh ya, terserah mau bentuknya kayak gimana. Karena di sini untuk trigonometri kalau misalnya kita ubah dalam bentuk yang banyak gak kelar-kelar. Nah, ini saya rubahnya jadinya sin 30 kurang X per cos 30 kurang X ditambah cos 30 kurang X per sin 30 dikurang X. Berarti di sini kita bisa bilang bahwa sin kuadrat 30 kurang X ditambah cos kuadrat 30 kurang X itu per sin kali 30 kurang X dikali dengan cos 30 kurang X. Jadinya berarti sama dengan 1 per, nah di sini kan ada dua fungsi yang sin cos. Nah, ini bisa dikaitkan dengan apa? Iya betul, sin 2 alfa adalah 2 sin alfa cos alfa. Berarti kalau misalnya supaya kita dapatnya sebelah kanannya cuma 1, berarti kita kali setengah. Jadinya sin alfa kali cos alfa sama dengan setengah dikali sin 2 alfa. Berarti ini jadinya setengah dikali sin 60 dikurang 2x, karena 2 alfa. Alfanya 30 kurang x, berarti 2 alfa adalah
60 kurang 2X. Cuman ini nggak etis bentuknya, kurang enak dilihatnya. Nah, berarti ini sama aja kayak 2 per, nah ini kan 1/2 ya. Sin, nah ini coret-coretan aja ya. Nah, karena cuma pendek doang kok. Nah, sin 60 dikurang 2X itu sama dengan sin min 2X kurang 60 kan? Ya. Min 2X kurang 60, jadi lawannya dari 2X kurang 60. Berarti ini karena sin sudut negatif itu setara dengan min sin. Min sin 2X kurang 60. Berarti ini kita bisa kaitkan dengan min sin 2X dikurang 60 gitu. Nah, berarti ternyata ini sama dengan min 2 kan persin, berarti kosekan 2X kurang 60. Nah, jadi untuk fungsinya atau kita bisa bilang fx-nya adalah ini, itu berarti kesimpulannya adalah fx sama dengan min 2 kosekan 2x kurang 60. Jadi ini setara dengan yang di bawah ya. Barulah dari sini kita berangkat berhubung kita punya informasi fx sama dengan min 2 kosekan 2x kurang 60, maka kita turunkan. Nah, turunannya apa yuk? Fx sama dengan min 2. Nah, untuk turunannya, ingat, turunan itu kalau udah agak beda bentuknya, udah cuman nggak standar kayak biasa, apalagi terutama trigonometri ya, itu adalah turunannya dari luar, habis itu baru ke dalamnya. Jadi turunan kosekan. Oke, turunan kosekan adalah ini min 2 dikali kosekan itu adalah turunannya min kosekan dari sudutnya dikalikan dengan kotangan dari sudutnya juga. Nah, ini baru turunan trigonometrinya. Dalamnya ada fungsi lagi, diturunkan lagi. Nah, berarti 2x kurang 60 turunannya 2. Berarti fx sama dengan min 4 ya dikali min 4 apa 4? 4 aja ya langsung ya. Kan min 2 dikali min dikali 2. Ya udah, 4. Nah, kosekan itu adalah sepersin. Oke, sepersin. Oke, ini f aksen x ya, sorry f aksen. Sepersin dari 2x dikurang 60 dikali dengan cos 2x kurang 60 per sin per sin 2x kurang 60. Berarti f aksen x-nya sama dengan 4 dikali cos 2x kurang 60 per sin kuadrat 2x kurang 60. Nah, sehingga ingat, untuk turunan itu wajib apa? Ya, wajib sama dengan 0 turunannya untuk nilai minimum maksimum ya. Nah, untuk mencari nilai x-nya terlebih dahulu berapa sih gitu ya. Ya udah, berarti 4 kali cos 2x kurang 60 per sin kuadrat dari 2x dikurang 60 itu sama dengan 0. Berarti kesimpulannya paling gampang adalah cosnya, cos 2x kurang 60 ini wajib 0. Sedangkan cos 20 itu kalau cosnya 0, kita tahu bahwa grafik cos itu adalah seperti ini. Nah, di sini itu ketika 90 dan 270. Nah, berarti ada dua nih. Cos 2x kurang 60 ya. Cos 2x kurang 60 itu sama dengan cos 90. Nah, atau yang kedua ya, untuk yang kedua mungkin ini kita bikin ke atas aja ya. Nah, seperti ini lah kurang lebih. Oke. Atau yang kedua adalah cos 2x dikurang 60 sama dengan cos 270. Nah, ya udah, berarti ini kesimpulannya adalah 2x kurang 60 sama dengan 90 plus minus K kali 360 ya. Oke, untuk plus minus K kali 360 itu karena atau untuk sin sama cos itu kalau kita gambar grafik itu mengulang setelah 360 derajat, oke. Tapi kalau untuk tan 180 derajat. Oke, jadi di sini kita dapat bahwa 2x sama dengan
150 plus minus K kali 360, berarti X-nya adalah 150 plus minus K kali 180. Itu untuk yang pertama. Yang kedua adalah 2X kurang 60 sama dengan 270 plus minus K kali 360. Berarti 2X sama dengan 330 plus minus K kali 360. Berarti X-nya adalah 115 di plus minus K kali 180. Oke. Oke, berarti bukan 115 ya. 100 ini 300. Kalau 115 mah cuma 230. 165 ya. 165 plus minus K kali 180. Oke, dari sini ya, mungkin ini kita bikin tambah atas sedikit dulu deh, teman-teman. Soalnya oke, jadi untuk nilai X-nya yang kalau di sini tidak ada yang memenuhi. Kenapa kok bisa nggak ada yang memenuhi? Kalian coba pakai K dari 0 ya. Jadi untuk nilai K yang ada di sini nih, untuk nilai K yang ada di bulletin ini, nilai K-nya kalian boleh start dari 0 sampai 1 sampai seterusnya, sampai seperlunya aja supaya memenuhi syarat yang ada di sini. Gitu ya. Jadi kalau misalnya ini boleh mungkin ya, ini kan coret-coretan ini ya. Oke, jadi kalian bisa pause dulu. Nah, ini kalau misalnya di yang pertama ya, misalnya untuk yang pertama katanya kan X sama dengan 150 plus minus K kali 360. Kan ada plus ada minus ya. Oke, ada plus ada minus. Jadi untuk yang plus dulu ya. Kalau K-nya 0, maka X-nya itu adalah 150 dan kalau ini tetap 150. Tapi kalau untuk K-nya 1, kalau kita lanjutin kan pasti udah lebih gede daripada 150 kan. Dan di luar batas ini nih. Jadi tetap harus batas ini. Nah, fix salah kan? Ya udah kita nggak usah lanjutin, stop. Nah, kalau ini kita lanjutin jadi ini 180 ya, 180. Kalau kita lanjutin ya. Oke, BTW ini ada salah ngitung ya. Di sini ini harusnya 150 betul, di sini 75 ya. Masa dibagi 2 hasilnya 150 sih. Ya 75. Oke, 75. Nah, berarti ini 75 ya, ini 75. Berarti kalau misalnya kita hitung lanjutin kan pasti sama aja ya. Cuman untuk berpengaruh di sebelah kanannya berpengaruh banget. Oke, 75, ini 75 ke bawah kita stopin. Nah, ketika 75, di sini X yang kedua adalah untuk yang K sama dengan 1 adalah min 105 ya. Nah, karena berhubung udah makin minus, berarti fix kita nggak usah lanjutin. Itu ya alasannya. Nah, kemudian untuk yang kedua ini, ini kita kita hapus dulu aja. Berarti ini kita atasin dulu aja. Oke, wait. Nah, untuk yang kedua adalah X sama dengan 165 plus minus K kali 180. Nah, sama, kita bikin plus sama minusnya ya, tapi ini sekaligus. Kalau plus sama minus, kalau K-nya 0, kalau K-nya sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 165. Kalau kita lanjutin pasti gagal, berarti stop. Nah, K-nya di sini X-nya tetap 165, cuman kalau kalian makin kecil kan. Nah, X-nya sama dengan min 30, min 15. Nah, berarti untuk min 15 ini kalau kita lanjutin baru stop. Berarti ternyata kan yang di atas yang pertama nggak ada yang memenuhi. Kalau yang kedua X-nya yang memenuhi adalah sama dengan min 15 saja. Sisanya udah nggak ada lagi. Berarti nilai maksimum ini akan terjadi ketika X sama dengan 15 derajat. Ya, min 15 derajat. Nah, min 15 derajat ini berapa sih? Pi per 12. Dapat dari mana? 15 kalau dirubah ke pi radian ya tinggal 15 per 180 dikali pi. Jadinya ya 1/12 pi kan, atau pi per 12. Berhubung min ya tinggal min pi per 12, kelar gitu ya. Nah, misal
Kalau kalian mau ngerjainnya, kalian ngerjainnya dari sini nih aja nih, langsung diturunin. Ya coba aja, monggo ya. Kalian coba turunin aja. Kalau diturunin berarti kotangan sekian misalnya turunan kotangannya apa, terus dikali 1. Kalau ini dikurang dari turunan tannya apa, maka ketemu sekian ya. Tapi coba ya. Oke. Ini kalau kita turunin, kotangan itu turunannya adalah min kosekan. Oke, berarti ini min kosekan X tambah 60 ya. Kosekan ya, kosekan. Ini mah kosinus. Kosekan kuadrat X tambah 60 dikali 1 ya. Kemudian dikurang turunan tan. Turunan tan itu adalah sekan kuadrat. Oke, berarti sekan kuadrat 120 kurang X dikalikan dengan min 1. Jadinya berarti min kosekan kuadrat. Min kosekan kuadrat X tambah 60 ditambah sekan kuadrat 120 kurang X. Tetap aja kalau misalnya kita bikin sama dengan 0, gimana coba? Ya nggak apa-apa, lanjutin aja coba ya. Tapi BTW ini coba ya, kalau kita lanjutin berarti kita harus hapus dulu ya. Untuk sebelah kanannya aja. Karena ini kan udah kalian pasti catat ya. Kalau nggak tinggal mundurin aja videonya. Oke, ini saya mau hapus di sini karena saya mau bikin yang versi keduanya ya. Oke, versi keduanya saya mau langsung turunin aja deh katanya. Coba. Kalau turunan tan tadi apa tadi? Turunan tan itu adalah sekan kuadrat. Sekan kuadrat dari X 120 dikurang X dikali turunan dalamnya kan? Dikali min 1. Berarti min kosekan kuadrat X tambah 60 ditambah sekan kuadrat dari 120 dikurang X. Nah, berarti dari sini kita dapat simpulkan bahwa fx-nya itu sama dengan f aksen x-nya ya. Min kosekan kuadrat X tambah 60 ditambah sekan kuadrat 120 kurang X. Nah, sama dengan 0 kan? Berarti min kosekan kuadrat X tambah 60 ditambah sekan kuadrat 120 kurang X. Berarti kosekan kuadrat X tambah 60 itu wajib sama dengan sekan kuadrat 120 kurang X. Nah, kosekan itu apa? Berapa yo kosekan? Seper sin kuadrat X tambah 60 sama dengan seper cos kuadrat 120 kurang X. Jadi di sini kita punya info bahwa sin kuadrat. Oke, jadi sin kuadrat X tambah 60 itu harus setara dengan yang namanya cos kuadrat 120 kurang X. Ya udah, tinggal akarin kiri ya kan, akarin kanan ya kan, karena berhubung sebelah kiri sama sebelah kanan wajib sama. Ya udah, berarti sin X tambah 60 itu ya wajib sama dengan cos 120 dikurang X. Nah, bagaimana caranya? Ya udah, disinilah kalian harus berpikir. Kalau tadi kan kita bikin sederhanain dulu, sapu yang puyengnya, barulah kita turunin, easy, lebih mudah. Nah, tapi kalau di sini karena berhubung seperti ini, itu bisa ada banyak jawabannya. Ya, bisa pertama kalau kita rubah sinnya, sinnya kita tetepin, tapi kita harus dalam bentuk sin di sini. Berarti sin supaya jadi cos harus tapi di sini jadi positif ya. Berarti di kuadran 1 atau kuadran 2 berarti 90. Kita bikin karena 90 120 ini berarti ada di kuadran kedua. Tambah 30 dikurang X. Oke, jadi di sini kita bisa bilang bahwa X tambah 60 itu sama dengan jadinya berapa tuh? Oke, bukan sin ya, berarti kalau sin kayak gini mau balik lagi dong, jadi sin 120 enggak. Berarti di sini kita rubah jadi sin kan bisa ya, karena kan cos 90 ditambah 30 dikurang X, jadinya kan berarti sin X tambah 60 itu akan setara dengan namanya min cos 30 kurang X.
Nah, tuh ribet kan di belakang sininya. Nah, makanya kenapa usahakan dulu kita menyederhanakan fungsinya, barulah kita turunkan. Jangan kalau bentuknya belum jadi satu ya. Kalau trigonometri itu kalau bisa jadi satu dulu baru turunin. Jangan turunin dulu jadi satu, itu ribet nanti. Oke, ya karena berhubung udah tahu ya, kalau mau lanjutin silakan ya, monggo, saya nggak larang. Ya udah, kita lanjut ya ke soal nomor 8. Oke, kita lanjut ke nomor 8. Nah, ternyata kalau kita lihat nih, ada bentuk log, terus dilanjutin membentuk 3 suku berurutan barisan aritmatika. Berarti log dicampur dengan aritmatika. Ya udah, no problem. Oke, berarti 8 katanya untuk logaritma kan, berarti kan ini A log Y. Nah, diberikan bilangan real A lebih besar 0 dan A tidak boleh sama dengan 1. Ini adalah termasuk apa? Syarat bilangan basis logaritma ya. Udah biasa, nggak usah ditulis alhamdulillah bagus diingetin. Kalau nggak ditulis ya harus mikir sendiri. Nah, tapi ada yang kurang dia ngasih soalnya. Mungkin karena biar mikir, tapi mikirnya nggak terlalu keras mungkin. Ada yang kurang apa? Nih ya, atau ini ya. Nah, tapi berhubung karena Y-nya di sini dengan Y yang ada di sini dengan Y yang ada di sini nggak sama nilai sama nilainya, dan yang pasti adalah ingat, mereka bertiga nih yang saya garis bawahin adalah syarat bilangan pokoknya ya, bilangan pokoknya atau bilangan utamanya logaritma apa? Harus lebih besar daripada 0 ya. Harus lebih besar daripada 0. Oke, A log Y itu nanti kita pakai belakangan ya. Karena nggak semua kita butuhin, karena di sini Y tambah 1, 3Y tambah 1. Kalau kita cari semuanya, di sini Y lebih besar 0, di sini Y lebih besar sama dengan min 1. Di sini ya sama aja sih ya. Kita tulis aja juga nggak apa-apa. Untuk yang pertama, Y-nya lebih besar daripada 0. Yang kedua, Y tambah 1 lebih besar 0, berarti Y lebih besar daripada min 1. Yang ketiga adalah 3Y tambah 1 lebih besar 0, berarti Y lebih besar daripada 3Y lebih besar daripada min 1, dan Y-nya lebih besar daripada min 1/3. Dari mereka semua yang kita berarti kesimpulannya adalah Y lebih besar 0. Karena kalau lebih besar 0 pasti mereka semua terpenuhi. Tapi kalau misalnya nggak lebih besar 0, misalnya kita bikin min setengah deh, min setengah memenuhi ini, tapi min setengah itu tidak memenuhi yang ini dan tidak memenuhi yang ini. Jadi logikanya kalian punya bilangan yang lebih besar daripada 0, lebih besar daripada min 1, dan lebih besar daripada min 3, min 1/3, berarti pasti lebih besar daripada 0. Ya udah, berarti ini syarat utamanya nih, syarat tambahannya jangan lupa ya. Nah, A log Y tambah 1 di koma A log 3Y tambah 1 katanya membentuk deret aritmatika. Berarti barisan aritmatika berarti punya beda ya. Punya beda dengan di sini adalah suku pertama, suku kedua, dan suku ketiga. 3 suku berurutan. Tapi di sini nggak bilang dari suku pertama ya, dia bilang 3 suku berurutan. Berarti di sini kita bisa bilang B1. Dari sini kita bisa bilang B1 sama dengan B2. Di mana B1 itu adalah namanya ini berarti belakang dikurang depan ya. Kita bilangnya begitu aja. Karena di sini nggak dikasih tahu bahwa ini pasti U1 gitu ya. Tapi misalkan aja namanya kita anggap ini U1, ini U2, dan ini U3. Karena apa? Karena di sini tidak dirinci suku keberapa, dan pertanyaannya tidak merujuk ke dalam tidak berhubungan dengan suku keberapanya, tapi cuma nilai Y-nya aja, kuadratnya ya. Jadi untuk B1 itu berarti U2 kurang U1 sama dengan U3 dikurang U2. Nah, U2-nya adalah A log Y tambah 1 dikurang sama A log Y. Sama dengan A log 3Y tambah 1 dikurang A log Y tambah 1. Sehingga karena berhubungan dengan kurang-kurangan,
Berarti logaritmanya adalah dibagi bilangan pokoknya. Y tambah 1 dibagi Y gitu ya. Dibagi Y sama dengan A log 3Y tambah 1 per Y kurang 1. Y tambah 1. Nah, berhubung, ingat ya, log itu nggak boleh dicoret ya. Berarti kita punya kesimpulan bahwa Y tambah 1 per Y itu sama dengan 3Y tambah 1 per Y tambah 1 kali silang. Berarti Y tambah 1 pangkat 2 sama dengan Y dikali 3Y tambah 1. Jadinya berarti Y kuadrat tambah 2Y tambah 1 sama dengan 3Y kuadrat tambah Y. Sehingga min 2Y kuadrat tambah 2Y tambah Y ditambah 1 sama dengan 0. Atau kita bisa bilang bahwa dia bisa bilang 2Y kuadrat dikurang Y dikurang 1 sama dengan 0 karena dikalikan dengan min 1 ya. Dikalikan dengan min 1, jangan lupa. Biar gampang. Yaudah, min 2 berapa dikali berapa hasilnya min 2 kalau ditambahin hasil min 1? Ya, min 2 sama 1. Ya udah, berarti setengah dikali 2Y dikurang 2 dikali 2Y tambah 1 sama dengan 0. Oke, berarti di sini yang kita bisa bagi 2 adalah yang ini ya. 1 ini 1 berarti Y kurang 1, 2Y tambah 1 sama dengan 0. Berarti di sini Y sama dengan 1 dan ini Y-nya sama dengan min setengah. Tapi ingat apa? Ingat syarat ini. Berarti yang dipakai cuma ini tidak dipakai. Karena kalau min setengah, 0 lebih besar daripada 0 nggak termasuk ya. Jadi kesimpulannya maka nilai-nilai kuadrat dari Y yang mungkin adalah Y kuadrat sama dengan 1 kuadrat sama dengan 1 dan jawabannya yang C. Itu ya. Nah, seperti itu. Jadi nggak boleh ya, ini nggak boleh dicoret, nggak ada dasarnya kalau logaritma itu dicoret-coret. Oke, karena nggak ada yang namanya aturan pembagian atau apapun itu di dalam log yang membuat dia mencoret. Tapi kesimpulan saja ya.